Judulnya Terang di Bawah Gantang. Mungkin teman tadi kasihnya juga ada sempat kasih tahu juga ya, gantang itu seperti apa. Mungkin aku mau tunjukin juga gambarnya. Nah, kayak sekilas kayak gini ya teman-teman. Jadi gantang tuh kayak gini ya. Gitu. Kayak untuk naruh minyak gitu ya biasanya ya. Nah, tapi sebelum ke situ, eh, aku mau sebelum kita ke arah gantang itu ya yang sesungguhnya ya maksudnya. Nah, jadi aku mau membawa pikiran kita kepada bahwa kita ini adalah kalau ditanya, kamu tuh siapa sih gitu kan? Ya saya murid Tuhan gitu kan. Saya anak Tuhan gitu kan. Dan kita anak-anak yang Tuhan pilih ya. Dan kita diutus untuk kita bisa semua bisa jadi terang. Terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Kalau kita lihat nih, Yesaya 60, mungkin teman-teman bisa lihat ya, di Yesaya 60, satu pasal itu, ya, teman-teman, itu eh, disuruh untuk bangkitlah dan menjadi terang. Bangkitlah menjadi teranglah ya, teman-teman. Kalau teman-teman nanti baca satu pasal, kita nggak baca sih ya, teman-teman, tapi aku menyimpulkan bahwa itu konteksnya bangsa Israel ketika itu dalam pembuangan selama 70 tahun ya di Babel. Dan keadaan mereka dibuang. Dan Nabi Yesaya pada saat itu me- menubuatkan kepada bangsa Israel untuk bangkit dan jadilah terang. Nah, tapi apakah itu berlaku buat kita untuk bangkitlah dan menjadi teranglah? Kalau menurut aku, kita nggak perlu bangkit lagi gitu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah terang, ya. Yang kita butuhkan terang. Kita nggak perlu bangkit lagi karena kita kita hanya butuh untuk jadi terang, ya. Dan kalau bangsa Israel pada saat itu di dalam pembuangan, tapi kita di sini sebenarnya sudah jadi terang, ya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu sang terang itu ada di dalam hidup kita. Bukan di sebelah sana, gitu kan? Bukan di sebelah sana, tetapi Yesus itu ada dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, ya. Eh, aku mau tanya teman-teman, apakah tadi pagi teman-teman masih berdoa? Ya kan? Apakah tadi barusan teman-teman berdoa? Dan kita pun juga tadi berdoa gitu kan. Berarti sebenarnya terang itu masih ada dalam dalam kita gitu ya. Nah, aku mau kita buka dalam Matius 5 ayat 14. Mungkin boleh dibaca, Kak Sani. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kata-kata ini tegas ya dan solid. Dibilang bahwa kita itu terang dunia, bukan disuruh jadilah terang. Jadi kita itu udah terang dunia. Dan contohnya ya, ketika seorang ibu yang melahirkan, terus ketika bayinya lahir, semua keluarga kan ada di dalam satu ruangan tunggu ya. Terus mereka menantikan informasi, apakah anaknya lahir atau belum gitu kan. Mungkin tuh anaknya atau keponakannya atau adiknya atau juga cucunya gitu kan. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan berikutnya setelah itu adalah dibilang kelaminnya apa dok, ya kan? Dan pihak rumah sakit akan bilang dengan tegas laki-laki gitu kan, perempuan gitu kan. Nggak ada yang bilang setengah laki gitu, perempuan gitu kan, nggak ada gitu kan. Nah ini sama, Tuhan bilang kamu itu terang dunia, itu solid ya teman-teman. Dan ada eh, aku mau hubungin juga bahwa kita tahu mungkin kita pernah dengar ya, sekarang di luar negeri itu kita nggak boleh lagi pakai bahasa sehari-hari yang biasa dibilang he,
she gitu ya, atau dia laki-laki atau dia perempuan. Kenapa? Karena eh, nggak ada lagi toilet laki-laki dan perempuan. Itu nggak ada lagi. Dan aku baru ikut seminar education kelamin gitu ya di gereja. Mereka juga kasih tahu bahwa di luar negeri itu nggak ada yang namanya eh, man, nggak ada namanya he dan she. Jadi kalau memang anak itu merasa dia sebagai perempuan, ya walaupun di kelamin laki-laki dia akan jadi perempuan dan dunia harus menyatakan dirinya sama seperti apa yang dia mau gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya genetik gitu kan. Dan diputuskan oleh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi walaupun dia terlahir laki-laki, ketika dia merasa dan mendiagnosa dirinya seorang perempuan, maka dunia harus mengakui bahwa dirinya adalah perempuan. Nah, aku juga pernah nonton satu podcast seorang artis gitu ya. Eh, dia menyekolahkan anaknya di sekolah internasional. Dan ketika dia datang, bapaknya ini datang ke sekolah anaknya, terus dia nggak lihat tuh ada bilik toilet laki-laki dan perempuan, nggak ada gitu kan. Terus ketika dia tanya ke resepsionisnya, resepsionisnya bilang bahwa ya kita nggak ada toilet laki-laki dan perempuan gitu. Ya karena seperti tadi aku bilang itu teman-teman ya, dan juga resepsionis ini bilang kalau seorang anak yang konsultasi cerita tentang masalah jenis kelaminnya kepada guru BK di sana, ya, guru yang ada di sana tidak akan menceritakan kembali apa yang dirasakan, dialami oleh anak itu ke orang tua itu. Jadi orang tua itu nggak akan tahu gitu kan. Jadi semenjak itu artis ini nggak akan dia dia nggak mau menyekolahkan anaknya di situ lagi. Gitu kan. Jadi ya teman-teman kalau kita bisa lihat juga informasi bahwa di Amerika juga gender itu sekarang udah ada 105 gender. Dan eh, ada suatu cerita juga viral, yang mungkin teman-teman tahu ya. Jadi seorang ibu ini mengantarkan anaknya ke dokter hewan. Terus dokter itu eh, dokter tuh nolak. Kenapa? Loh kok anaknya dimasukin ke dokter hewan gitu kan? Terus teman-teman tahu bahwa eh, anak itu anak itu berkelakuan seperti hewan gitu, seperti kucing gitu. Mungkin ini terlihat konyol ya, tetapi itu kenyataannya terjadi seperti itu. Dan kita lihat bahwa itulah keadaan dunia saat ini gitu kan. Keadaan gelapnya dunia saat ini ya. Bagaimana kita tahu bahwa pernikahan sesama jenis pun juga terjadi. Dan sedemikianlah gelapnya dunia yang kita lihat yang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Tetapi walaupun dunia sedang dalam keadaan gelap, tapi Tuhan memerintahkan kita, Tuhan bilang bahwa kita ini adalah terang, ya. Jadi saya mau bilang sama kita semua bahwa berarti kita ini orang penting, ya kan? Karena kenapa? Karena di tengah-tengah kegelapan itu dibutuhkan terang dan terang itu diutus di tengah-tengah kegelapan, ya. Dan kita tadi lihat ya di Matius 5:14 itu bilang bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mungkin teman-teman bilang gini, ah saya cuma manusia biasa. Saya bukan pelayan Tuhan yang di mimbar gitu kan. Saya cuma manusia biasa aja gitu kan. Ya paling kalau mau dibilang terangnya saya cuma terang 2 watt gitu kan. Tapi teman-teman ketika di tengah-tengah kegelapan ya, ketika tengah-tengah kegelapan, kegelapan itu nggak akan pernah menang dari manusia biasa yang cuma 2 watt aja gitu kan. Dan nggak masalah, nggak masalah. Yang penting sang terang itu ada dalam kehidupan kita. Bukan karena kita nggak layak, bukan karena kita layak, bukan karena kita benar. Karena apa? Karena agape.
pihak yang agape itu kasih di mana pihak pertama itu tahu bahwa pihak kedua itu nggak layak, ya. Dan pihak pertama itu tahu kalau pihak kedua itu nggak bisa balas. Nah, itu namanya agape. Jadi kasih Tuhan itu di kehidupan kita, ya. Jadi itu sih, itu kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sang terang itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, walaupun cuma 2 watt, ya. Tetap menyala di tengah kegelapan. Kita coba lihat lagi di ayat 15. Itu dibilang bahwa lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Kayak tadi aku udah tunjukin apa sih itu gantang. Ada itu kata-kata di bawah gantang ya teman-teman. Nah, gantang itu tadi dibilang bahwa itu alat ukur. Biasanya pada zaman Yesus itu dipakai untuk minyak atau cairan, ya. Dan itu isinya 30 liter, ya. Jadi pada zaman Yesus itu untuk cairan itu dihitung, minyak dihitung menggunakan gantang itu gitu. Dan bentuknya tadi aku bilang seperti mangkok ya, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita sepakati bahwa sesuai tadi firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah terang. Nah, yang jadi masalahnya kita itu di bawah gantang atau di atas gantang, ya. Dan kalau kita di bawah gantang, 10.000 watt pun nggak ada gunanya, ya teman-teman. Karena kenapa? Tutupnya itu ketutup gitu kan, karena di bawah gantang gitu kan. Jadi gimana caranya supaya bisa kelihatan? Ya dibuka tutupnya, ya kan? Dibuka tutupnya baru bisa kelihatan. Jadi buka dulu tutupnya gitu kan. Nah, ada dibilang tadi melainkan di atas kaki Dian, ya. Dan sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Nah, di sini aku mau bilang bahwa kita harus menjadi terang di rumah. Karena Tuhan tuh spesifik banget ya di karena untuk menerangi semua orang dalam rumah itu. Ada kata-kata rumah. Kenapa? Karena yang menjadi sulit untuk menjadi terang itu pertama-tama di rumah, ya teman. Tuhan bilang di rumah dan dia sangat spesifik. Karena yang sulit itu jadi terang itu di rumah. Mungkin kita tahu bahwa ketika kita di rumah itu kehidupan kehidupan kita yang sebenarnya gitu kan. Dan itu nggak pakai editan, ya. Di gereja mungkin kita bisa menunjukkan hidup seholy mungkin, ya, demi pencitraan. Tapi terus kita di sosial media kita bisa edit hidup kita semau kita. Setuju ya teman-teman? Dan ketika kita berhasil jadi terang di rumah dan itu akan dibawa ke gereja, akan dibawa perkumpulan ibadah, dan itu akan dibawa juga ke kota-kota kan dan bahkan ke bangsa-bangsa. Tapi aku yakin dan percaya kita di sini adalah terang, bisa kita adalah semua terang, terang dimanapun kita berada, ya teman-teman. Kan kayak tadi aku bilang banyak sekali di luar sana yang terlihat seholy mungkin, tetapi ketika kita mendengar beritanya, wow, kita terkaget-kaget ya, gitu kan? Karena kayak tadi aku bilang bahwa banyak sekali pencitraan-pencitraan yang mungkin banyak dilakukan oleh orang di luar sana, gitu kan? Kalau kita lihat media sosial, kita bisa lihat, wah, gitu ya, sempurna, sempurna sekali hidupnya, gitu kan? Rajin pelayanan, gitu kan? Dan mungkin ada yang baca firmannya di videoin gitu kan. Mungkin kayak tadi ada yang memberi pada orang susah di videoin masuk media sosial dan tapi kita nggak tahu gitu ya orang itu apakah benar-benar terang, ya, apakah orang itu sudah menunjukkan terang yang sesungguhnya atau memang hanya sekedar pencitraan, ya.
hanya Tuhan yang tahu gitu kan. Tetapi tadi aku bilang bahwa terang itu dimulai dari eh, pribadi kita di dalam rumah kita mungkin ya ke sekitar kita, ke keluarga kita dulu. Maka ketika kita sudah berhasil jadi terang di rumah itu akan dibawa sampai kita kemanapun kita berada gitu kan. Kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi terang juga bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Dan kita buka lagi di Matius 5 ayat 16. Ayat 16, lanjutannya. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini definisi terang menurut Yesus, ya. Mendisiplinkan diri kita setiap hari untuk berbuat baik. Kita sudah jadi terang. Ya. Jadi terang itu sebenarnya bukan karena kita berkhotbah, maka kita jadi terang. Bukan karena kita memimpin suatu kebaktian, maka kita jadi terang. Bukan kita bermain musik, maka kita jadi terang. Atau kita bermain basket, atau apapun, maka kita jadi terang. Tetapi Tuhan dibilang bahwa supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Lakukan saja yang baik, dan Yesus bilang ini adalah definisi terang. Tindakan baik yang terlihat dan ujungnya apa? Memuliakan Bapakmu yang di surga. Apakah perbuatan kita itu yang kita lakukan memuliakan Bapa kita yang di sorga gitu. Mungkin ini menjadi refleksi kita masing-masing ya, teman-teman. Nah, aku mau kita coba buka di kejadian, ini ada another story, cerita yang lain di kejadian pasal 24. Ya, kejadian pasal 24 ini mengenai Ribka yang dipinang oleh Ishak. Ya, tapi kita nggak akan baca sih teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa baca di rumah setelah setelah ini. Dan mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga kisah ini ya untuk kita bisa kembali uh, refresh aja apa cerita pengetahuan kita yang kita ketahui ya. Jadi ini pelajaran mengenai Ribka. Kita melihat bahwa terang yang begitu hebat atas kehidupan seseorang yang bernama Ribka ini. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya dia artinya terikat. Ketika itu Abraham, aku maksud tahu ini secara garis besarnya, ketika itu Abraham ini udah tua, tapi dia diberkati. Anaknya bernama Ishak. Alkitab terangin bahwa Ishak ketika Ribka menikahi Ishak, usia Ishak ini 40 tahun. Ya, jadi ketika Ishak lahir, usia Abraham pasti udah mencapai 100 tahunan, bahkan lebih ya. Kan kira-kira 139 mungkin ya, atau bahkan lebih juga gitu. Dan kita nggak tahu kalau kita baca beberapa ayat ya. Dan di sini bahwa kalau tadi kita lihat Ishak ini menikah umur 40 tahun gitu kan. Aku nggak tahu pada saat itu kenapa apakah dia masih memutuskan untuk tetap jomblo atau untuk tetap single gitu kan. Tapi Abraham ini memutuskan untuk menyuruh siapa? Eliezer. Eliezer suruh mencari pasangan untuk si Ishak ya. Dan pada saat itu Eliezer ini Abraham menyuruh Eliezer untuk pergi dengan utusan satu perjanjian jangan ke Kanaan ya. Dan ketika dia sampai di Nahor ya, satu sore itu ada sumur ya. Dan dia melihat bahwa Eliezer ini bertemu dengan seorang yang bernama Ribka. Ya, mungkin kita bisa baca di ayat 14 aja deh. 14, nanti kita baca beberapa ayat.
ayat 14, kiranya terjadilah begini, anak gadis, pada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi kan tadi dia berada di, mungkin bisa di eh, ke, ke atasin Kasani, kan tadi dia eh, ya dia tadi berada di sebuah sumur ya, dan dia diperintahkan kepada oleh Abraham untuk mencari seseorang yang menjadi istrinya si Ishak ya. Terus dia bilang kalau ada anak gadis ya yang menghampiri dia, terus dia akan bilang bahwa jadi dia bawa 10 unta teman-teman ya. Mungkin teman-teman tadi bisa baca ya. Dia bawa 10 unta dan dia akan minta sama gadis itu untuk beri si Eliezer minum dan beri unta-untanya juga minum ya. Dan dan kalau itu wanita itu berarti itulah yang ditentukan oleh Tuhan untuk Ishak ya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 15, sebelum ia selesai berkata, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Mika, istri Nahor, saudara Abraham. Duyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi duyungnya lalu kembali naik. Ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu, Eliezer itu, dan bilang kepada Ribka, tolong beri aku minum um, air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Dan setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Jadi, eh, tadi di ayat 14, Eliezer udah langsung dapat nih, wah jangan-jangan ini kandidat orangnya gitu kan. Kandidat orangnya dia langsung melakukan seperti apa yang dia rencanain gitu kan. Dan yang terjadi bahwa Ribka itu kasih dia minum, bahkan dia kasih unta-untanya itu juga minum ya. Teman-teman tahu nggak sih seorang perempuan yang kasih unta minum, dia bawa 10 unta ya teman-teman. Aku cuma mau kasih fun fact-nya aja nih. Satu unta itu nggak cukup 10 galon, nggak cukup 20 galon, harus 30 galon. Karena satu unta itu, kalau aku cari di internet, satu unta itu minumnya 113 liter, ya. Itu satu unta loh, 113 liter, dan itu cukup untuk 6 bulan. Tapi yang dia bawa adalah 10 unta. Dan kenapa tadi itu di situ dibilang bahwa unta-unta itu minum sampai puas, ya. Ada di kayak di ayat 19 ya. Supaya baiklah untuk tampil itu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Berarti kalau udah puas minum ya benar-benar puas gitu ya. 113 liter air untuk satu unta dikali 10 unta. Dan dia harus bolak-balik untuk mengambil air ke sumur ya, dan menimba air dan diberikan kepada seluruh unta-untanya dan juga kepada Eliezer. Nah, pasti Eliezer kalau jadi Eliezer di situ kayak bengong gak sih? Wah, ini udah paket lengkap banget. Udah cantik ya, masih perawan, hidupnya pasti masih kudus gitu kan. Terus dia benar-benar eh, baik banget dan dia nunjukin terang itu ke Eliezer ya. Dia perempuan ini, PK ini sudah jadi terang, hidupnya jadi terang ya. Dan sedikit info di Alkitab itu dibilang bahwa Ishak ini adalah salah satu
yang monogami sampai akhir hidupnya hanya satu istri Ribka. Beda mungkin dari yang lain-lainnya teman-teman yang mungkin teman-teman tahu juga ya. Dan apa yang kita pelajari, kita dapat tiga hal yang kita pelajari. Yang pertama, hidup di bawah gantang itu adalah transactional mentality. Maksudnya kayak contohnya, nggak ada dari Sita ini tidak ada transaksi antara Eliezer dan Rivka, ya. Dan dia bilang tadi beri aku minum sedikit gitu kan. Tapi apa yang dia Rivka kasih lebih daripada apa yang dia bilang sedikit. Jadi dia kasih excellent gitu loh. Full dia kasih perfect gitu excellent. Dan ketika ketika kita jadi anak ya melebihi apa yang diminta, ketika kita jadi pelayan Tuhan melebihi apa yang diminta dan dan kita hidup udah di luar daripada gantang ya. Udah nggak di bawah gantang lagi tapi udah di luar gantang ya. Nah, tapi begitu banyak anak-anak muda pada saat ini yang kita lihat hidupnya masih di bawah gantang. Padahal terang di dalam padahal itu udah terang gitu di dalam hidupnya. Dan Tuhan bilang bahwa kita itu terang gitu kan. Karena kenapa? Pribadi mungkin pribadi kita ya, kita masih me- melayani Tuhan dan kita mungkin kita masih memperhitungkan akan untung dan ruginya. Ya, mungkin kita berpikir kalau saya mau ke gereja supaya saya nggak dikutuk Tuhan gitu kan. Saya mau ikut care group supaya saya nggak di supaya saya berkat itu nggak jauh daripada saya gitu kan. Saya mau ikut care group supaya nanti supaya nggak ditanya-tanya sama Kak Dita gitu kan atau teman yang lain gitu kan. Saya mau ke gereja mau melayani Tuhan gitu kan supaya nanti ya ada lah gitu kan untung ruginya gitu kan. Itu masih kita masih transaksi gitu kan, transaksi kepada Tuhan gitu kan. Dan padahal kalau kita ganti, coba kita ganti dengan kata-kata, saya kalau nggak pelayanan nanti nggak diberkati Tuhan gitu kan. Coba kita ganti dengan pemikiran bahwa saya mau melayani Tuhan karena Tuhan tuh lebih dulu memberkati saya. Saya mau eh, melayani Tuhan karena saya ngerasain berkat Tuhan tuh berlimpah untuk saya gitu kan. Coba kita ganti dengan seperti itu. Apa yang akan kita rasakan? Pasti kita ngerasakan plong gitu kan. Pasti kita akan ngerasa apa? eh, Bersuka cita gitu kan. Dan inilah yang dilakukan oleh Ribka. Dia try untuk kasih excellent, melayani orang lain dengan excellent gitu. Dengan apa yang dengan seluruh yang dia bisa lakukan gitu. Hingga terlihat terlihat keluar gitu kan. Terlihat keluar dimanapun kita berada. Jadi apa saja yang kita kerjakan bukan untuk diberkati, tapi karena Dia yang telah lebih dulu memberkati kita. Maka mental transaksional ini mematikan terang Tuhan. Kalau kita punya pikiran tadi kayak saya kalau nggak pelayanan, saya kalau nggak gereja gini 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 gini. Nah itu mematikan terang Tuhan tuh, gitu kan? Karena yang kita kerjakan untung rugi, gitu kan? Kita masih mikir untung rugi. Nah, yang kedua, hidup di bawah gantang itu negatif self diagnose. Jadi kita kita mendiagnosis diri kita itu negatif gitu kan. Kalau tadi mengenai cerita Ripka ini, saya nggak mendapati Ripka itu mendiagnosis dirinya salah gitu kan. Nggak. Dia lemah, iya pasti lemah. Dia berkekurangan pasti gitu kan. Tapi hari itu dia tidak mendiagnosa dirinya salah. Dan begitu banyak orang, mungkin hari ini kita mendiagnosa diri kita seperti apa kata perasaan kita. Bahkan apa kata sosial media. Banyak orang yang nggak jadi terang karena negatif self diagnosnya dia, karena dia mendiagnosis dirinya tuh salah gitu kan. Negatif mendiagnosis dirinya masing-masing. Bahkan eh, kita mungkin berpikir bahwa saya kayaknya gue kena anxiety disorder nih gitu kan. Oh, gue kayaknya kena mental
mental attack nih gitu kan. Tapi orang itu banyak bilang bahwa, tapi orang mengatakan itu kayak merasa keren gitu ya, dia pikir dia keren gitu kan. Banyak gitu kan kita lihat ya. Dan biarlah kita mendiagnosa diri kita itu seperti apa katanya Tuhan gitu. Bukan apa kata kita, bukan apa kata orang, bukan apa perasaan kita, tapi apa katanya Tuhan. Coba kita buka di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, Paulus di sini lagi bilang kepada Timotius bahwa jangan sampai salah mendiagnosa dirimu karena Roh Kudus itu berlaku buat semua orang, ya, dan kepada semua umur. Maka ketika Paulus sedang nasihatin si Timotius, Timotius ini usianya masih belasan tahun gitu kan. Tapi dia bilang bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi untuk kita masing-masing, janganlah kita mendiagnosa diri kita tuh berdasarkan likes and dislike-nya orang. Orang suka atau enggaknya sukanya kita. Eh, dan jelas ya, ketika kita mendiagnosa diri kita negatif, berarti kita sedang memudarkan identitas Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa tadi Tuhan bilang bahwa kita itu terang itu, gitu loh. Kita yang terang. Dan segelap apapun dunia, gelap itu nggak akan bisa mengalahkan terang itu. Walaupun terang itu cuma 2 watt ya, tapi akan terlihat. Dan yang ketiga, fokus on fact. Jadi fokus kepada fakta-fakta. Kayak tadi Rifka itu terbatas karena dia itu wanita ya. Tapi dia mendadak kuat seperti Samson ya, karena fokusnya kepada Tuhan gitu kan. Dia bukan fokus kepada keberadaannya. Dia punya kekurangan iya, tapi pasti dia fokus apa kata Tuhan gitu. Kita nggak tahu kehidupan kerohaniannya dia seperti apa gitu kan. Dan ada satu eh, peperangan fenomenal di Alkitab ya. Kalau kita buka di 1 Samuel 17, itu cerita di mana ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin. Dan ini perangnya sebenarnya konyol sih gitu kan. Bukan perang secara fisik ya teman-teman, tetapi eh, perang yang dimana itu kata-kataan gitu ya. Kayak Saul sampaikan kepada uh, Goliat, Goliat sampaikan kepada Saul itu begitu ya. Kalau dalam bahasa Sundanya cocorowokan gitu ya kan, kayak lu ngomong sana ngomong sini balis balas sana balis sini, cuma kata-kataan doang gitu kan. Lucu sih gitu kan, kita tapi nggak ada peperangan fisik di dalam pasal ini dibilang, tapi itu itu terjadi selama 40 hari ya, di 1 Samuel 17 mungkin teman-teman bisa buka ya. Dan pada saat itu orang Israel tuh sedang ada di lembah Terbantin, orang Filistin itu ada di lembah yang lain ya. Jadi mereka ngapain ya, mereka cuma ngata-ngatain aja dari kejauhan. Dan di dalam pasal ini dibilang hingga suatu ketika Daud disuruh bapaknya untuk ke lembah Tarbantin. Dan dia dengar tuh Goliat lagi kata-katain si Saul dan gitu-gitu ya teman-teman ya. Dan hingga akhirnya Daud bilang sama Saul di ayat 32. Yang teman-teman bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat 32. Samuel 17 ayat 32 dibilang,
Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Jadi mungkin karena terlihat seperti itu, hingga keluarlah kata-kata, yaudah deh jangan tawar hati Saul gitu kan. Gue akan pergi deh ke sana melawan orang Filistin. Tapi apa kata Saul lihat di ayat 33, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Daud ini udah jadi prajurit sejak masa mudanya, gitu kan? Dan kalau kita lihat di sini, Saul ini fokus kepada fakta, ya. Ribka nggak fokus kepada fakta, ya, karena dia nggak hidup di bawah gantang, dia hidup di atas gantang. Makanya dia bisa fokus pada Tuhan. Dan di ayat 37 dibilang, pula kata Daud, Tuhan telah Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, ini satu kata-kata kekuatan. Kalau kita ingat-ingat masa-masa pandemi ya, Tuhan tolong. Dan pada hari ini juga Tuhan pasti akan tolong. Kalau 3 tahun lalu Tuhan tolong, sebelum-sebelumnya Tuhan juga tolong kita, pasti juga Tuhan akan tolong kita pada hingga pada saat ini. Karena Tuhan kita nggak akan pernah berubah dan kuasanya nggak akan pernah pensiun dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang hidup di luar gantang, dia nggak akan pernah menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak play victim, dia tidak menyalahkan keadaan. Kenal, dia nggak akan bilang why me gitu kan? Kenapa sih saya Tuhan gitu kan? Saya udah melayani, saya udah jadi Kristen, saya udah jadi terang. Tapi semua itu adalah sebuah keputusan untuk kita mau hidup di luar ganteng. Jadi keputusan kita pada saat ini apakah mungkin terang kita baru 2 watt ya teman-teman. Tapi apakah kita mau hidup di bawah gantang? Apakah terang kita mau sampai keluar gantang gitu ya teman-teman. Jadi biarlah firman Tuhan malam ini boleh menguatkan kita masing-masing dan merefleksikan hidup kita untuk kita mau menjadi terang. Karena Tuhan tadi bilang bahwa kita adalah terang itu yang sesungguhnya. Dunia akan semakin gelap, tetapi terang kita harus tetap menyala ya teman-teman. Kalau kata-kata sekarang menyala ya, menyala aku gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih Tuhan berkati.